Halo Taurus, bagaimana kabar kamu hari ini? Saya harap kamu dalam keadaan baik ya, sehat, bahagia, serta diberikan kelimpahan ya di kehidupan kamu, amin. Hari ini kita kembali general reading lagi untuk kamu para Taurus di sana. Kali ini video kita spesial ya, spesial reading di hari raya Idul Adha 1445 Hijriah ya, atau hari raya Idul Adha tahun 2024 ini. Di sini kita akan bahas lengkap ya, mulai dari karir, finansial, dan percintaan kamu ya. Jadi kalau video ini agak sedikit lebih panjang dari video biasanya, harap dimaklumin aja ya, karena kita akan bahas lengkap ya di seputar kehidupan kamu, mulai dari karir, finansial, dan percintaan kamu. Oke, selalu saya ingatkan kalau ini pembacaannya secara umum ya, energinya untuk banyak orang. Jadi belum tentu bisa 100% relate ya, atau resonate dengan kehidupan kamu. Ambil saja yang bermanfaat, tinggalkan yang tidak. Dan kalau ya dirasa video ini tidak relate atau tidak resonate dengan kehidupan kamu, anggap saja video ini sebagai sebuah hiburan ya, motivasi dan booster energi kamu ya. Serta jangan lupa juga ya, klaim semua energi-energi baiknya, aminkan semua energi-energi positifnya untuk kehidupan kamu ya, teman-teman yang berzodiak Taurus. Oke, kita langsung masuk aja ya ke pembacaan energi kita Taurus. Seperti apakah pembacaan energinya? Yuk kita lihat di sini satu persatu. Oke, Taurus, kita mulai dari melihat karir dan finansial kamu dulu ya di sini. Nanti baru kita akan lihat terkait atau dari sisi asmara dan percintaan kamu. Oke, kalau saya melihat ya di bawah bottom of the deck di sini, saya melihat di sini ya, di sini ada energi Eight of Cups gitu ya. Nah, kalau yang kemarin-kemarin itu sempat ngerasain gitu ya, energinya rezekinya itu seret banget gitu ya. Masalah finansialnya, mungkin masalah karirnya bisa kayak yang kayak yang mengalami kemunduran gitu, atau sempat mengalami situasi-situasi yang kayak pelik banget gitu ya, paceklik banget gitu, susah banget gitu, tidak pernah kayak merasa yang sesulit ini gitu, gila gitu ya. Atau ada sesuatu yang ini bisa jadi titik balik gitu untuk diri kamu. Untuk apa? Untuk kamu akan semakin bercahaya. Ingat ya, di saat kita akan menaiki level gitu dari rezeki, keuangan, atau karir, maka akan ada sesuatu yang ditekan dulu ya. Jadi anggaplah hidup kamu seperti pegas gitu ya, harus ditekan dulu sampai ke bawah gitu, sampai di mana kamu akhirnya angkat tangan gitu, Tuhan saya sudah tidak mampu, ibaratnya seperti itu contoh ya. Akhirnya pegas itu dilepaskan gitu. Nah, di saat pegas itu dilepaskan, apa yang terjadi? Kamu akan melambung lebih tinggi. Itu yang saya lihat ya. Ini bisa jadi titik balik kamu gitu ya, di hari raya Idul Adha ini. Mungkin yang kemarin akan merasa yang biasa-biasa aja gitu, atau ada penurunan signifikan ya, maka di sini akan ada transformasi kamu dari segi karir dan finansial ya. Akan ada peningkatan yang signifikan yang saya lihat di sini. Oke. Selanjutnya di sini ya Taurus, saya melihat dari tebaran kartu kamu ini ada rezeki. Saya melihat ya, ada rezeki yang bisa juga datang ini karena support atau rezeki dari orang-orang di sekitar kamu ya. Ini bisa jadi karma baik gitu ya, karena kamu adalah orang yang memiliki karma baik yang bagus gitu ya. Untuk keluarga kamu support dan perhatian banget gitu. Ibaratnya gini ya, rezeki itu gitu ya Taurus, tidak pernah salah orang gitu, dan tidak akan pernah salah tempat gitu ya. Jadi jangan pernah berhenti memberi kebaikan gitu, jangan pernah berhenti membagi kebaikan dengan orang-orang sekitar kamu gitu. Tapi pastikan kebaikan kamu itu adalah kebaikan yang disertai dengan kebijaksanaan gitu, yang memberi kebermanfaatan dan membuat orang-orang yang kamu beri itu juga akan
memperpanjang kebaikan kamu gitu, tidak hanya stuck di mereka saja gitu. Nah, ini energinya cukup positif, itu yang saya lihat ya. Jadi rezeki itu bisa datang dari karma baiknya kamu atau hal-hal baik yang pernah kamu bagikan ke orang-orang yang kamu sekitar kamu gitu ya. Jadi ini bisa jadi support dari orang sekitar kamu juga yang ingin kamu bangkit lagi di sini. Intinya yang saya lihat juga ya, baik dari karir kamu gitu, keuangannya kamu Taurus, ada sesuatu yang bisa dirayakan bersama orang-orang sekitar gitu ya. Ada momen perayaan di sini saya lihat ya. Itu jadi sebuah perayaan karena peningkatannya cukup signifikan ya kalau dari segi karir. Dan dari segi finansial pun ada saatnya untuk bagi kamu di sini ya, merayakan ini sesimpel kamu memberikan sesuatu untuk orang-orang di sekitar kamu gitu. Jadi ada sesuatu yang mampu kamu bagi atau yang bisa kamu bagi di sini. Nah, ini ya energinya banyak dari kamu yang udah banyak kerelaan gitu, udah banyak ikhlasnya gitu ya. Nanti ide-idenya ngumpul, harapan dan keinginannya memang banyak juga saya lihat, di mana gitu ya, dengan banyaknya harapan, keinginan kamu untuk memperbaiki, merubah, transformasi itu akan terjadi, perubahan itu akan terjadi ya. Di sini semangatnya, gairahnya muncul ya. Energi the devil itu tentang semangat, gairah gitu ya, di mana hal itu muncul gitu yang saya lihat, dan di mana kamu sudah benar-benar berdamai dengan situasi dan keadaan-keadaan kamu gitu ya. Melepaskan sisi kekurangan kamu gitu, yang seperti ngerasa kurang, seperti ngerasa sulit gitu. Kamu rilis energi itu, maka di situ energi hadir untuk kamu, itu yang saya lihat. Ini bagus ya energinya. Mungkin ya andalan Tuhan juga ya dari orang-orang sekitar ya untuk kamu Taurus yang saya lihat di sini. Apa ya, bukan sisi asmara, mungkin ada hubungan gini ya dari sisi karir dan keuangannya untuk kamu, apa ya, di saat kamu berhenti atau melekat dengan masalah karir atau finansial gitu, ngebet banget gitu untuk mendapat hal itu gitu ya. Nah, ketika kamu melepaskan hal itu, biarkan semesta bekerja untuk hidup kamu gitu ya. Kamu fokus aja dengan apa yang kamu kerjakan, maka di situ akan meledak gitu ya. Akan bermunculan banyaknya sumber-sumber atau harapan kamu muncul gitu, atau pintu-pintu rezeki kamu kebuka di sini. Ya, bahkan kamu akan speechless banget melihat semua hal ini terjadi gitu. Ya, itu yang bisa saya lihat gitu ya. Atau bisa jadi di saat kamu sudah mampu berdamai dengan situasi dan orang-orang sekitar kamu itu, maka rezeki kamu itu akan lancar gitu ya. Dan pesannya juga di sini, teruslah jaga keharmonisan hubungan gitu ya dengan orang-orang terdekat atau orang-orang di sekitar kamu ya, atau dengan anak-anak, orang tua gitu ya. Menjaga keharmonisan itu, justru di situ rezeki kamu juga akan bahkan ngalir banget gitu. Nah, memang ada yang mengalami peningkatan yang secara spesifik, akan ada yang naik jabatan gitu ya, dari yang bisa saya lihat ya dari kartu Eight of Wands gini ya, baik untuk kamu yang single atau kamu yang berpasangan ya. Nah, nanti saya melihat di sini ya, akan banyak apa namanya ya, akan banyak hal-hal yang akan dikasih oleh semesta gitu ya. Tetapi di sini kamu akan menunjukkan sikap ketegasan kamu gitu ya, karena mungkin dari pengalaman yang telah kamu apa namanya, pengalaman yang telah banyak kamu rasakan gitu ya. Di sini kamu akan menunjukkan ketegasan, karena yang setiap peluang yang datang itu gitu ya, atau setiap peluang yang masuk ke kehidupan kita gitu ya, belum tentu peluang yang masuk itu bagus gitu ya. Jadi kalau kita apa namanya, sembrono gitu ya, asal ada yang masuk peluang, asal ada terbuka peluang, kita hajar aja gitu ya. Nggak taunya peluang yang masuk itu ternyata yang bisa menghancurkan kita. Nah, itu kamu di sini akan menunjukkan
sisi kedewasaan kamu kalau saya melihat ya. Begitu banyaknya peluang nanti yang akan dibukakan oleh pemilik semesta ke kehidupan kamu. Terus di sini kamu akan bisa mampu memilih serta memilah mana yang terbaik untuk kamu gitu. Jadi fokus aja ya dengan apa yang harus kamu kerjakan. Karena di sini idenya juga sudah jalan. Kedepannya saya melihat ada hal-hal yang pengen kamu kerjakan atau kamu rencanakan di sini. Entah ini untuk peningkatan karir kamu atau peningkatan dari kualitas finansial kamu sendiri gitu ya. Atau peningkatan dari rezeki kamu sendiri gitu. Jadi ada sesuatu yang pengen kamu kembangkan di diri kamu di sini. Ya, upgrade skill atau mungkin upgrade ilmu dan lain sebagainya. Ya. Oke. Ada transformasi atau perubahan ya, peningkatan yang cukup signifikan saya melihat di sini. Ya, Taurus. Oke. Sekarang kita coba lagi lihat ya dengan kartu oracle ini untuk karir dan keuangan kamu ya, Taurus. Saya shuffle dulu kartunya ya. Oke, freedom ya. Nah, ini dikasih kunci nih. Artinya ada jalan keluar nih bagi kamu yang kemarin atau saat ini yang ngerasa keuangannya itu mandek gitu, stuck di situ aja gitu, nggak ada perubahan, nggak ada peningkatan gitu ya. Dan ini mengindikasikan akan ada bimbingan dari semesta untuk kamu ya. Kamu seperti mendapat arahan atau jalan keluarnya itu memang langsung dari semesta di sini ya. Karena saat ini balik lagi gitu, kamu bakalan seperti naik tangga gitu, tetapi di saat kamu naik tangga, kamu benar-benar dijaga gitu supaya kamu tidak kepleset gitu. Makanya tempatnya akan cukup banyak di sini, ya. Itu yang saya lihat, ya. Kamu seperti dikasih nikmat yang sedikit, bahkan berkurang gitu. Mungkin Tuhan itu pengen ngelihat gitu. Mampu nggak kamu mensyukuri itu? Bisa nggak kamu mensyukuri itu? Nah, kalau nikmat kecil aja tidak kamu syukuri, gimana Tuhan mau mempercayakan nikmat yang besar atau rezeki yang besar untuk diri kamu? Nah, simpelnya seperti itu. Ya. Oke, kita shuffle lagi. Taurus. Nah, di sini saya melihat ini kartu family nih ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ya. Ini mengindikasikan ya, seperti yang saya bilang tadi, di saat kamu mampu menjaga keharmonisan hubungan kamu dengan orang-orang di sekitar kamu, maka di sini rezeki kamu akan semakin bagus, terutama dengan orang-orang terdekat gitu, atau keluarga kecil kamu, pasangan, anak-anak, atau orang tua atau apalah gitu ya. Di saat kamu bisa menjaga keharmonisan itu, maka rezekinya akan bagus, terutama dengan pasangan di sini. Gitu. Nah, untuk kamu yang single gitu ya, di saat kamu mampu berbagi dengan orang-orang yang kamu sayangi di sini gitu, dan bahkan mungkin sebagian dari kamu adalah orang-orang yang punya tanggung jawab yang besar di keluarga gitu ya. Nah, di situ gitu ya. Karena ngerasa punya tanggung jawab yang besar, semesta itu akan ngasih rezeki yang lebih untuk kamu. Oke. Nah, inspirasi. Ini tadi yang saya bilang. Ini lagi semangat banget ya. Banyak ide-ide yang akan terrealisasi, banyak aspirasi yang bakal bermunculan gitu di kehidupan kamu. Talent ya, atau bakat-bakat yang bermunculan seperti yang saya bilang gitu. Dan ini ada hubungannya dengan yang saya lihat, sesuatu gitu ya, dari seperti bakat alami kamu lah, yang kemarin-kemarin itu tidak muncul gitu. Dan di saat kamu terkoneksi dengan diri kamu sendiri, fokus dengan hidup kamu, apa yang pengen kamu raih dan apa yang kamu capai, akhirnya kamu dapat melihat gitu, ada sesuatu yang kamu lihat di diri kamu yang bisa kamu kembangin gitu. Jadi sederhananya di sini ya, akan ada sebuah transformasi yang bisa kamu lakukan dari sisi rezeki kamu gitu ya, yang bisa kamu lakukan dari diri kamu secara utuh dari dalam gitu ya. Akan ada transformasi secara perubahan atau transformasi yang besar-besaran gitu, yang akan terjadi di diri kamu gitu ya. Selain itu,
saya melihat di sini adalah bahwasanya gitu ya, apa yang terjadi di diri kamu gitu ya adalah cara semesta untuk mengajarkan kamu gitu ya, untuk mengajarkan kamu sesuatu hal lah gitu ya. Mungkin kalau kamu dikasih buru-buru gitu ya, dikasih hal yang lebih secara buru-buru, mungkin kamu akan bisa menjadi kalap istilahnya, atau kamu akan menjadi serakah, atau kamu tidak akan mengingat orang-orangnya di sekitar. Nah, itu contohnya. Nah, makanya kamu akan diproteksi, kamu akan dijaga di sini dengan cara dikasih dulu segini gitu misalnya gitu. Oh, dikasihnya segini dulu aja lah gitu ya, karena supaya dia belajar gitu ya, belajar untuk bertanggung jawab gitu ya, dan belajar untuk menumbuhkan keyakinan di diri kamu bahwa intinya ya semua akan baik-baik saja di sini. Dan untuk masalah karir dan keuangan cukup positif yang saya lihat di sini ya, cukup positif, bahkan sangat positif ya yang saya lihat untuk kamu Taurus, dari finansial dan karir di pekerjaan atau karir bisnis dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita akan lihat lagi terkait asmara kamu ya teman-teman Taurus, baik Taurus yang single ataupun Taurus yang couple di sini ya. Kita akan lihat seperti apakah dari sisi asmara atau percintaan teman-teman Taurus ya, baik Taurus single ataupun Taurus yang couple gitu. Oke, kita buka dulu kartu energinya ya. Special reading Idul Adha ya untuk kalian teman-teman yang berzodiak Taurus. Wah, ada Ten of Cups di sini, luar biasa. Oke, ada keberuntungan ya di sini karena ada mimpi atau harapan kamu yang bakal terwujud di sini ya. Ini bisa saya katakan apa namanya? Bisa saya katakan ini kamu akan sukses banget gini ya kalau dari sisi asmara yang bisa saya lihat di sini. Ya, ada sesuatu yang bakalan di balancing lagi ya di asmara. Baik kamu yang berpasangan ataupun kamu yang single. Ya. Di sini ya. Ada kartu The Sun. Oh, ini luar biasa ini kartu energinya ya. Kartu energi peningkatan. Oke, untuk yang single kemungkinan ya kamu untuk apa ya, kamu untuk seseorang yang bakalan hadir di sini gitu ya, dan ini energinya lagi move on banget di sini ya. Sebagian dari kamu mungkin baru putus gitu ya, jadi ini lagi move on nih, tapi cepet banget nih dapat seseorang di sini ya. Mungkin ada seseorang yang sudah ngagumi kamu sejak lama bagi kamu yang single gitu ya. Dan untuk kamu yang berpasangan, ini saatnya untuk saya melihat kamu kembali menjalin hubungan yang hangat lagi dengan pasangan kamu di sini. Ya, banyak keberuntungan kamu dan pasangan kamu ya. Balik lagi di saat kamu dan pasangan kamu nih komunikasinya bagus gitu ya, hubungannya bagus, banyak keberuntungan dan keberkahan yang hadir yang saya lihat ya. Jadi ini saatnya bagi kalian ya untuk mewujudkan impian dan harapan kalian, mewujudkan hal-hal atau sesuatu yang ingin kalian wujudkan gitu ya. Jadi ada banyak hal yang termanifestasi di sini, terutama akan banyak momen nostalgia. Artinya bahagia yang kemarin kalian rasakan akan bisa kalian wujudkan lagi di sini. Ya, kehangatan yang pengen kalian rasakan akan bisa kalian rasakan lagi. Di sisi lain, buat kamu yang single, apa yang kamu manifestasikan, apa yang kamu harapkan gitu ya, keberuntungan di sini akan berpihak kepada kamu ya. Ada Dewi Fortuna yang berpihak kepada kamu ya. Bagi kamu yang ngerasa kamu terikat banget sama seseorang gitu ya, ngerasa apa ya, terobsesi banget sama seseorang, lepaskan gitu. Karena kamu tidak pernah tahu gitu ya, kamu akan dikasih speknya yang seperti apa ya gitu.
Nah, di sisi lain juga gitu ya, sebagian dari kamu yang single gitu, belajarlah untuk berdamai dengan situasi dan keadaan kamu saat ini gitu ya. Walaupun saat ini kamu masih sendiri atau sudah lama jomblonya gitu ya, berkali-kali mengalami kegagalan di dalam suatu hubungan misalnya ya, tidak pernah ketemu sama orang yang tepat dan lain sebagainya gitu. Pengen gitu ya, ngelihat seperti orang lain bahagia gitu, atau ngerasain bahagia seperti yang orang lain rasakan, jadi lepaskan saja hal itu. Biarkan semesta atau Tuhan yang menjamah itu untuk diwujudkan ke dalam hidup kamu ya. Doakan aja apa yang pengen kamu doakan, jangan pernah berhenti berharap gitu, karena sama siapa lagi kamu bisa berharap kalau bukan sama Tuhan, ibaratnya seperti itu. Makanya jangan pernah berhenti berharap gitu, tetapi kamu juga jangan pernah terlalu melekatkan harapan kamu gitu. Biarkan semesta bekerja gitu ya, jangan kasih jarak, jangan kasih sebuah jarak gitu. Tuhan bekerja di hidup kamu, jangan pernah beri batasan gitu, welcome aja ya. Belajar untuk apa yang perlu kamu kembangkan ya. Ini pembelajaran jiwa kamu, saya lihat di sini ya, adalah fokus dalam memperbaiki diri. Tingkatkan skill individual kamu, ilmu kamu, kesadaran kamu, spiritualitas kamu, hubungan dengan diri sendiri, hubungan dengan Tuhan, atau hubungan dengan orang di sekitar gitu. Nah, di situ akan ada cinta atau sesuatu yang bisa mengindikasikan tanda-tanda cinta itu akan hadir untuk diri kamu. Entah itu nanti gitu ya, akan ada hubungan yang akan panjang atau enggak gitu ya, atau ini bisa jadi sinyal gitu. Atau sinyal jodoh untuk diri kamu di sini gitu ya. Coba di saat kamu benar-benar merilis gitu, di saat kamu benar-benar melepas, atau di saat kamu benar-benar healing, itu bakal kelihatan saya lihat dalam waktu dekat ini. Kalau bukan akhir bulan Juni ya bisa jadi selepas bulan ini ya. Dan untuk kamu yang berpasangan, inilah saatnya untuk kalian bernostalgia kembali atau bernuansa kembali ya, menciptakan romansa yang indah, kehangatan gitu untuk kalian yang berpasangan. Ini cukup hoki saya melihatnya ya, dari segi rezeki asmaranya. Oke, akhirnya bisa kompak lagi nih di sini kalau saya melihat nih ya. Ten of Cups ini akhirnya masing-masing bisa berkaca dari pengalaman kalian masa lalu gitu ya. Mungkin di masa lalu kalian kurang kompak dan lain sebagainya gitu. Akhirnya di sini saya melihat ya, di bulan ini akan ada keadaan-keadaan yang diharmoniskan gitu, karena balik lagi ya, semesta mempersatukan kalian karena mungkin dari diri kalian juga gitu ya, menginginkan hal ini untuk dimana ke depannya bisa baik-baik aja, bisa ke depannya jauh lebih baik malahan gitu. Itu yang saya lihat. Jadi banyak harapan-harapan yang seperti itu yang akan disegerakan oleh pemilik semesta ya, untuk teman-teman yang berzodiak Taurus. Oke. Jadi itu dulu ya yang bisa saya bacakan di tebaran kartu energi kamu terkait finansial, karir ya, dan percintaan kamu. Mudah-mudahan apa yang terbacakan ini bermanfaat ya, dan resonan untuk kamu semua. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Taurus, dadah.